kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang begitu luas itu. Kami percaya Roh Kudus tetap berkarya dan berkuasa di dalam hidup kami. Mari Tuhan, teguhkan kami, kuatkan kami, hiburkan kami melalui firman-Mu. Bimbing kami terus Tuhan, agar iman kami tetap teguh kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua berada di dalam kondisi yang masih baik, walaupun mungkin belum senyaman seperti biasanya. Yuk kita buka dulu dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dengan Alkitab masing-masing di rumah. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelutnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, apa yang kita minta dari Tuhan? Banyak pastinya. Biasanya kita minta apa? Kesehatan, umur panjang, jabatan yang tinggi, kekayaan, mobil, rumah, jodoh, mukjizat, dan seterusnya. Bahkan ketika kita berdoa, kita minta Tuhan buru-buru kasih, Tuhan buru-buru kabulkan. Semuanya ya Tuhan doa kami, semuanya ya Tuhan keinginan kami. Makanya Bapak Ibu Saudara, banyak juga yang seringkali jadi kecewa karena belum atau tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, bahkan tidak sedikit yang berhenti berdoa karena merasa percuma berdoa. Udah bertahun-tahun kok Tuhan gak dengar doanya. Udah bertahun-tahun siang malam berdoa gak ada jawaban. Udah bertahun-tahun seolah-olah doa cuma mentok di langit-langit aja. Nah, jika kita belajar dari ayat yang tadi sudah kita baca, ternyata berdoa ini bukan hal yang sulit, tapi bukan hal yang mudah juga. Doa itu ternyata berkaitan dengan penundukan diri, dengan kerendahan hati untuk bisa taat kepada kehendak Bapa. Berserah untuk mengatakan, bukan kehendak saya ya Tuhan, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini ditunjukkan atau dicontohkan oleh Yesus Kristus. Pada malam sebelum ditangkap, Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani dan mengekspresikan ketaatan mutlak kepada kehendak Bapanya di surga. Itu yang tadi sudah kita baca. Dia minta kepada Bapa, kalau boleh cawan penderitaan itu berlalu daripadanya. Tapi bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Bapa. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat tersebut? Hal pertama yang bisa kita lihat adalah bahwa kehendak Allah harus ditaati. Hanya ada satu Allah yang patut untuk disembah di surga ataupun di bumi. Kenapa? Karena Dia Allah yang menciptakan segalanya. Semua ciptaan tunduk dan taat pada perintahnya. Bintang yang ada di langit, kalau Bapak Ibu baca dari Matius 2 ayat yang kedua, burung-burung di udara, masih ingat kisahnya Nuh, kisah Israel ketika minta daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh. Burung puyuh jatuh bergelimpangan di depan bangsa Israel.
Ikan-ikan di laut juga tunduk kepada Tuhan. Masih ingat kisah Yunus, bagaimana ketika Yunus dilemparkan dari perahu dan Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus, dan Yunus ada di dalam perutnya selama 3 hari. Dan di dalam Yohanes 21, ketika murid-murid tidak mendapatkan ikan setelah semalaman mereka menjala, Yesus bilang apa? Coba sekali lagi. Dan ketika Yesus yang mengatakannya, maka jala mereka penuh dengan ikan sampai hampir koyak. Pohon juga tunduk kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka berbuah pada musimnya. Binatang-binatang di darat semuanya tunduk. Hanya manusia yang seringkali memberontak, yang seringkali tidak tunduk. Makanya Bapak Ibu Saudara, berdoa jadilah kehendakmu ini sulit untuk kita lakukan, karena kita harus melawan hasrat kita, melawan hawa nafsu kita, keinginan pribadi kita, dan menyerah kepada Allah. Manusia alami kita setiap kali ditarik untuk memuaskan keinginan daging yang berdosa. Berserah dan taat itu bukan hal yang nyaman, bukan hal yang enak bagi ego dan kesombongan kita. Contohnya, kalau Bapak Ibu lihat dalam Matius 5 ayat 38 sampai 44, di sana ya kita diajar kalau ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Kalau disuruh berjalan 1 mil, berjalan 2 mil, dan seterusnya. Itu di luar dari keinginan ataupun ego kita. Mana ada kita yang ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanannya. Mana ada orang yang disuruh berjalan 1 mil, dia mau berjalan 2 mil. Biasanya kita malah nawar, biasanya kita malah minta diskon, begitu kan? Manusia daging kita tidak suka dipimpin oleh Roh Kudus, tidak suka menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Makanya ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu, sungguh-sungguh butuh penundukan diri dan kerendahan hati. Kita percaya bahwa kehendak Allah bagi kita adalah yang terbaik, sehingga kita harus taat sepenuhnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sombong, seringkali kita mencoba menilai, seringkali kita mencoba mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan akal budi kita, kepintaran kita, pengalaman kita, selera kita yang sangat-sangat jauh dari sempurna. Butuh iman yang sungguh-sungguh untuk kita bisa berdoa, jadilah kehendakmu, dan taat sepenuhnya pada kehendak Allah. Yesus sudah mencontohkannya. Yang pertama, ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu, kita harus ingat kehendak Allah yang harus ditaati. Hal kedua yang bisa kita lihat, apalagi bahwa kehendak Allah ini harus dilakukan dengan sukacita. Berdoa jadilah kehendakmu sulit kita lakukan, karena artinya kita harus siap terima berkat dan juga siap menderita bagi Allah. Biasanya manusia maunya yang enak aja, yang gak enak buat orang lain. Sebagai manusia otomatis kita pasti senang kalau terima berkat, kita pasti senang kalau terima mukjizat, kita pasti senang terima hal-hal yang baik. Tapi kita gak mau penderitaan, kita gak mau susah, kita senang terima materi dari Tuhan, kita gak mau hidup bokeh, kita senang terima kesehatan dari Tuhan, kita gak mau sakit penyakit, kita mau semua yang baik. Tapi waktu kita berdoa jadilah kehendakmu, artinya kita harus siap menderita. Dan bukan cuma siap menderita aja, menjalani kesusahan, penderitaan, masalah, tantangan, pergumulan dengan sukacita, karena kita tetap percaya kepadanya. Roma 8 ayat 28 berkata apa? Yuk kita baca. Roma 8 ayat yang ke-28. Ini ayat yang terkenal. Saya yakin sebagian dari kita pasti sudah hafal dengan ayat ini. Kita baca sekali lagi biar lebih hafal. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya di dalam masalah, tantangan, pergumulan, pencobaan, ujian, apapun yang gak enak dalam hidup kita, kita tetap jalani dengan sukacita, karena kita percaya Allah tetap pegang kendali dan ikut campur tangan di dalamnya.
siap meninggalkan zona nyaman kita atau comfort zone kita demi kehendak Allah. Biasanya kalau Bapak Ibu Saudara mengingat masa-masa jatuh cinta dulu begitu ya, kayaknya ngelakuin apa aja tuh mau buat orang yang dicintai. 7 lautan diseberangi gitu ya, 7 gunung kan kudaki begitu. Walaupun udah capek jarak jauh tetap dilakuin. Karena apa? Siap meninggalkan zona nyaman demi kekasih hati. Nah, seperti Yesus begitu mencintai Bapaknya dan dia mewujudkannya. Dia gak sekedar omdo atau omong doang, cinta, sayang, tapi dia melakukannya. Sehingga Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, ini yang harus kita ikuti. Bukan hanya sekedar ku mau cinta Yesus selamanya sambil keluar ingus, keluar air mata. Ngomong cinta itu gampang, tapi bagaimana mengerjakan dan mewujudkannya. Kita harus mengikuti teladan Yesus dengan menyerahkan hak kita dan menjalani apa yang Tuhan mau dengan sukacita. Misalnya saja dalam hal beribadah. Sudah nggak kita beribadah dengan sukacita? Seringkali orang merasa beribadah itu jadi suatu beban. Ya, hari Minggu lagi, ya ke gereja lagi, ya ibadah lagi, ya kolekte lagi. Aduh, mesti ke gereja deh. Entar kalau nggak ke gereja, gue dibesuk. Aduh, entar ditanyain. Aduh, mesti bikin alasan. Orang menganggap beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, menyegarkan diri dengan firman Tuhan itu sebagai suatu beban. Tidak dilakukan dengan sukacita, tapi berkatnya mau, doanya mau dikabulin, beribadahnya beban berat. Mazmur 100 ayat yang kedua berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masih ingat bagaimana perasaan kita ketika kita mau ketemu kekasih kita? Masih ingat bagaimana perasaan kita ketika kita mau ketemu klien yang memberikan prospek luar biasa kepada kita? Masih ingat bagaimana perasaan kita ketika kita mau hadir di meeting yang menjanjikan proyek yang aduhai? Pasti rasanya senang, pasti rasanya excited, pasti rasanya bersukacita. Lalu kenapa ketika kita ibadah, katanya kita cinta sama Tuhan, katanya kita tunduk sama Tuhan, katanya kita mau kehadiran Tuhan, katanya kita butuh Tuhan, tapi beribadah kok jadi beban. Mazmur katakan, beribadahlah dengan sukacita. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata apa? Yuk kita lihat lagi. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya di zaman Ibrani dulu sudah ada orang-orang model begini, menjadi peringatan bagi kita supaya kita juga tidak melakukan kesalahan yang sama. Jangan jadikan ibadah itu sebagai beban, tapi lakukan dengan sukacita. Lalu apa lagi? Persembahan. Waktu kita mau ngasih persembahan, sekarang zamannya transfer. Kalau zaman dulu mau ngasih kolektor, waktu kantong kolektor mau disodorin, biasanya ada yang mendadak HIV, hasrat ingin pipis, langsung rame-rame antri keluar dari ruang ibadah karena ngantri di WC. Kapan baliknya? Entar. Kalau kantong kolektornya udah lewat, udah selesai kolektornya, baru rame-rame masuk lagi ke ruang ibadah karena merasa persembahan itu sebagai beban, melakukannya tidak dengan sukacita. Aduh, persembahan lagi. Aduh, 2 kali persembahan. Aduh, mau Natalan dimintain persembahan. Aduh, mau Paskah. Aduh, mau pembangunan. Aduh, bagaimana kalau ketika kita berdoa, Tuhan tolong berkati aku, terus Tuhan bilang, aduh, minta berkat melulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi persembahan, beri dengan kerelaan hati.
dan sukacita. Alkitab selalu diajarkan memberikan dengan rela hati dan sukacita. Kita lihat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan ke-8. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih. Ya, duit tinggal selembar-lembarnya nih, mana sih gak ada yang lebih kecil lagi ya nominalnya. Atau karena paksaan. Ya deh, samping gua nih cewek yang gua lagi taksir, biar kelihatan keren dah nih, dikasih dah. Terpaksa sih sebenarnya tuh gak mau ngasih segitu tuh. Sebab apa? Ada alasannya kenapa kita harus memberikan dengan rela hati. Ada alasannya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pilihannya kembali ke kita. Mau dikasihi Allah, mau dekat dengan Allah, lakukan apa yang Dia mau. Beri dengan sukacita. Jelas dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan kata lain, yang tidak memberi dengan sukacita, belum tentu Allah berkenan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berkecukupan mau pasti, siapa yang gak mau. Berkelimpahan udah pasti mau. Melakukan persembahan dengan sukacita, mikir dulu. Melakukan persembahan dengan rela hati, aduh susah banget ya ngasih kok rela begitu ya. Aduh ini gimana? Nanti kalau kurang bagaimana? Mana gaji zaman sekarang udah dipotong-potongin. Aduh lagi zaman pandemi begini susah, usaha juga serba susah, semuanya serba lagi susah. Gue suruh ngasih persembahan sambil sukacita. Tapi di sini dikatakan jelas, Allah sanggup melimpahkan kepada kamu berkecukupan dan berkelimpahan. Tapi ada syaratnya, rela nggak ngasihnya, sukacita nggak. Allah minta kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, bukan karena Allah terlalu miskin sampai Dia butuh persembahan kita. Jadi berikan dengan rela hati dan sukacita. Lalu kemudian apa lagi? Berdoa. Waktu berdoa sukacita nggak? Bapak Ibu Saudara, yang namanya persekutuan doa, yang namanya doa puasa, jam-jam doa, ibadah doa, dimanapun jumlahnya pasti lebih sedikit daripada total keseluruhan jemaat. Kalau bisa hadir 10-20% dari total jemaat aja udah bagus. Karena apa? Biasanya orang paling cepat bikin alasan kalau disuruh datang berdoa. Aduh gak sempet, aduh ngantuk, saya kalau doa ngantuk, aduh kakinya gak bisa duduk di bawah, kesemutan, kedinginan, duduk di kursi aja, pegel pinggangnya. Tapi kalau nonton di bioskop 4 jam kok sanggup, nonton drama Korea berepisode-episode berjilid-jilid kok sanggup duduk terus. Aduh gak sempet, saya lembur terus, tapi ke hal-hal yang lain kok bisa ngatur waktunya. Kalau berdoa orang anggap sebagai beban, orang anggap mau melakukannya, orang menolak untuk melakukannya. Kalau bisa yang lain aja deh, kalau bisa titip aja doanya ya sama pengurus. Titip, ini pokok doa saya, tolong doain ya, saya mah gak sempat. Kehendak Allah harus dilakukan dengan sukacita. Bagaimana perasaan hati kita ketika kita berdoa? Berdoa, duduk-duduk, omong-omong dengan Allah. Kalau komunikasi dengan Allah aja kita males, komunikasi dengan Allah aja kita nggak mau, kalau ngobrol sama Allah aja kita rasanya enggan banget, terus kita berharap doa kita dikabulkan oleh Tuhan, terus kita berharap Tuhan percaya ketika kita berkata jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Mu. Apakah kita yakin kita tahu yang mana kehendak Tuhan? Karena kita nggak pernah komunikasi sama Dia. Filipi 1 ayat yang keempat, kita lihat Filipi 1 ayat yang keempat, apa yang dikatakan di sana? Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita.
Harusnya ketika kita berdoa, kita tahu itu adalah maunya Tuhan. Kita tahu Tuhan mau komunikasi sama kita. Apa Tuhan gak tahu pikiran kita? Tahu. Apa Tuhan gak tahu perasaan kita? Tahu. Tapi dia tetap ingin ngobrol sama kita. Kadang-kadang doa itu mungkin gak perlu panjang, dengan kata-kata yang indah dan puitis. Cukup bilang, Tuhan, saya lagi kesel, Tuhan. Tapi ngomong sama Tuhan bikin damai. Itu yang Tuhan mau. Jangan berdoa itu, ya lama banget sih, baru 5 menit. Aduh lama banget sih doa. Aduh baru lewat semenit lagi. Aduh ini kok gak kelar-kelar ya berdoa. Kadang-kadang untuk kita berdoa pribadi aja, kita lihatin udah bisa berdoa 5 menit untuk doa pribadi, udah senang banget. Hari ini gue berdoa berapa lama? 5 menit. Kalau saudara orang Kristen baru belajar berdoa pribadi 5 menit, oke. Tapi kalau saudara sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, masih tetap berdoa pribadi 5 menit, coba pikir bagaimana keakraban hubunganmu dengan Bapa di surga. Lakukan berdoa dengan sukacita, ngobrol dengan kekasih kita, ngobrol dengan Bapa yang bisa memberikan kita doa-doa kita, mengabulkan doa-doa kita. Jangan jadikan itu suatu beban, tapi sukacita. Rasanya tuh gak pengen udahan begitu. Lalu apa lagi? Mengucap syukur. Nah, mengucap syukur aja kadang-kadang gak sukacita. Iyalah, habisnya disuruh mengucap syukur, udahlah mengucap-ngucaplah, syukurlah, udahlah. Nah, seringkali ketika kita mengucap syukur, kita lupa, Bapak Ibu Saudara, kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kolose 1 ayat yang ke-12. Kolose 1 ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita. Jadi mengucap syukur itu juga jangan sambil ngedumel. Ya Tuhan terima kasih lah ya, udahlah. Katanya suruh terima kasih, kata pendeta tuh kalau berdoa suruh terima kasih. Kalau terima sesuatu dari Tuhan suruh mengucap syukur. Walaupun lagi ada banyak masalah, tantangan, masalah pergumulan, penderitaan, suruh mengucap syukur. Ya udahlah mengucap syukur lah, padahal hati masih kesel. Tapi di sini dikatakan dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Bapa siapa? Bapa di surga yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Tuhan. Dia yang berkenan kepada kita, Dia yang melayakkan kita. Jadi kita mengucap syukur, kita tetap bersukacita karena Dia tahu apa yang dirasakan hatimu. Dia tahu kita mengucap syukurnya sungguh-sungguh apa enggak. Kehendak Allah harus dilakukan dengan sukacita. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat? Kehendak Allah harus dilakukan terus-menerus, konsisten. Seringkali ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Allah, kita berdoa, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Itu tergantung dari mood kita, tergantung dari perasaan kita, tergantung dari kesibukan kita. Padahal Allah yang kita sembah itu Allah yang konsisten, Allah yang kekal, Allah yang terus-menerus, Allah yang tidak pernah berubah, tidak tergantung dari kondisi, tidak tergantung dari waktu, tidak tergantung dari zaman, tidak waktunya dilihat atau ada maunya aja, atau kepingin dipuji orang, tidak. Sehingga kita juga harus konsisten, kita juga harus terus-menerus dalam melakukan firman Tuhan, kita juga harus terus-menerus dalam melakukan kehendak Allah. Allah itu kuasanya kekal, kuasanya konsisten, tidak pernah berubah. Kita lihat Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Enggak pernah berubah, enggak tergantung mood. Ketika Dia menjawab doa saudara, Dia enggak bilang hari ini tutup dulu ya, enggak terima penerimaan doa, hari ini enggak terima pengiriman jawaban doa, hari ini lagi males ketemu sama manusia yang boceng enggak tahu terima kasih. Enggak, Dia tetap sama, kuasanya kekal, tidak pernah berubah, janji-janjinya kekal. Kita lihat Daniel 9 ayat yang keempat. Daniel 9 ayat yang keempat. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Janjinya
tidak pernah berubah, janjinya konsisten, apa yang sudah dia janjikan pasti akan dia genapi. Kasihnya juga kekal. Yeremia 31 ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan selalu konsisten, dan itu juga yang harus kita lakukan. Lalu apa lagi? Satu hal lagi, surga yang disediakan bagi kita juga kekal. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Bagi siapa? Bagi kita, saya, Bapak Ibu dan Saudara. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sorga yang disediakan itu juga kekal. Mungkin kita udah pernah dengar tentang sorga dari zaman kita kecil sampai sekarang kita udah jadi lansia, kita sudah memasuki usia emas. Kita dengar tentang sorga, mungkin kita mikir, masih ada gak ya tuh sorga? Masih, karena sorga yang dia janjikan bagi kita itu kekal. Di sini Alkitab mengatakan. Nah, itu bukan cuma disediakan bagi kita, tetapi kita juga akan dijemput oleh Yesus untuk masuk ke sana. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya dia gak mungkin bohong. Kalau emang ada, dia bilang ada. Kalau emang banyak, dia bilang banyak. Sebab aku pergi ke situ, kemana? Ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua. Terus ngapain lagi? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan ngapain? Datang buat pamer? Enggak. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Bukan cuma tempatnya yang kekal, bukan cuma tempatnya yang tidak rusak oleh apapun, bukan cuma tempatnya yang konsisten, tapi Yesus juga akan datang menjemput kita kembali kalau tempatnya sudah siap buat kita tempati. Kenapa kita perlu dijemput? Kenapa kita bisa masuk dan tinggal bersama-sama di sana? Karena 2 Petrus 1 ayat yang ke-1, 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita dijemput untuk masuk ke sana bukan tanpa alasan, tapi ada alasannya jelas. Kita dikasih hak penuh untuk masuk dan tinggal di dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin seringkali kita mendengar, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Banyak lagu-lagu dengan lirik dan melodi yang enak untuk kita nyanyikan. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku Tuhan. Dalam doa yang kita panjatkan, mungkin kita sering melakukannya, kita sering mengatakannya. Tetapi mari mulai sekarang kita pikirkan baik-baik di dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengerti arti dari perkataan jadilah kehendakmu, bukan kehendakku? Apakah kita mengucapkannya itu sungguh-sungguh karena kita mau taat sepenuhnya kepada yang Tuhan mau, dan kita melakukannya dengan sukacita dan terus-menerus? Atau jangan-jangan itu hanya sekedar lip service, hanya sekedar hiasan, hanya sekedar pemanis, hanya sekedar buat ngerayu Tuhan, karena kita tidak sungguh-sungguh untuk melakukan. Sebenarnya kita lebih berpegang, lebih ngotot dengan keinginan kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berjuang untuk tetap taat pada kehendak Allah. Kita lakukan dengan sukacita apapun yang Dia mau, dan kita lakukan terus-menerus secara konsisten, nggak tergantung dari mood kita dan situasi kondisi. Karena kita percaya bahwa kehendak Tuhan selalu jadi yang terbaik di dalam hidup kita, terutama di dalam momen perjamuan kudus ini, ketika kita mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus
yang lebih taat kepada rencana dan kehendak Bapaknya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kita lakukan, kita contoh perjuangan Yesus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Amin. Buat firman Tuhan.